Halo teman-teman semua, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jekonia Julianta dari kelas 10 MIA. Di sini akan melakukan presentasi mengenai pemahaman saya tentang ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Kata oikonomia sendiri berasal dari kata oikos, yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos, yang berarti peraturan dan hukum. Pengertian ilmu ekonomi tidak dapat kita sempitkan hanya pada satu jenis kegiatan transaksional saja. Para ahli ekonomi memiliki pemahaman masing-masing tentang apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Di antaranya adalah Richard G. Lipsey menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Lalu, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah penyelidikan terhadap keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Ada juga John Maynard Keynes mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kemakmuran suatu negara di mana membutuhkan intervensi pemerintah sehingga mencapai suatu kondisi perekonomian tertentu. Yang terakhir, pengertian ilmu ekonomi dari tokoh bangsa kita yaitu Muhammad Hatta. Beliau mendefinisikan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari proses-proses tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam suatu masyarakat. Nah, itu dia pendapat para ahli tentang ilmu ekonomi. Di sini saya dapat simpulkan bahwa ilmu ekonomi selalu mengandung elemen masyarakat, sumber daya yang terbatas, dan tujuan ekonomi. Selanjutnya, ada 3 pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua, teori ekonomi, dan yang ketiga, ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif adalah ilmu yang mendeskripsikan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi. Misalnya, gambaran kondisi krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Selanjutnya, ilmu ekonomi dibagi secara teori juga. Pengertian teori ekonomi adalah pembagian ilmu yang memberikan penjelasan secara sederhana mengenai cara sebuah sistem ekonomi bekerja, serta ciri-ciri yang sangat penting dari sistem ekonomi tersebut. Teori ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu teori mikro dan makro. Di ekonomi makro, kita mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan sebagai sistem. Hal yang diteliti meliputi tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, deflasi, dan tingkat harga. Sedangkan dalam ekonomi mikro, kita mempelajari perilaku pelaku ekonomi tersebut, baik secara individu maupun perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Misalnya, menentukan harga untuk satu jenis barang tertentu. Yang terakhir adalah ekonomi terapan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif. Dalam ilmu terapan, kita menggunakan ilmu teori seperti pengukuran, analisis, statistik, dan ekonometrika untuk mempelajari fenomena ekonomi dan membuat kebijakan ekonomi yang akurat. Ilmu ekonomi dibagi lagi menjadi beberapa cabang, diantaranya ekonomi moneter, ekonomi publik, ekonomi industri, ekonomi internasional, ekonomi regional, ekonomi sumber daya alam, dan ekonomi syariah. Ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya itu disebut sebagai ilmu ekonomi moneter. Lalu, ekonomi yang membahas kebijakan perekonomian pemerintahan itu termasuk ke dalam ilmu ekonomi publik. Selanjutnya ada ilmu ekonomi industri. Cabang ini mempelajari interaksi berbagai perusahaan dalam industri. Dan untuk cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang perekonomian antar negara atau antar bangsa, itu disebut dengan ilmu ekonomi internasional. Tetapi jika membahas perkembangan wilayah dan antar wilayah, itu biasa disebut dengan ilmu ekonomi regional.
Sedangkan ilmu ekonomi sumber daya alam dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu ekonomi sumber daya alam manusia dan ilmu ekonomi sumber daya alam. Ilmu ekonomi sumber daya manusia atau SDM, fokus bahasanya adalah faktor produksi tenaga kerja, seperti masalah pengangguran, upah minimum, dan lain sebagainya. Lalu, ilmu ekonomi sumber daya alam atau SDA membahas masalah dan alokasi SDA yang optimal secara ekonomi. Misalnya, eksternalitas positif dan negatif. Dan yang terakhir, cabang ekonomi ini khusus karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Cabang ilmu ini dinamakan ilmu ekonomi syariah, yang bertujuan untuk menerapkan ekonomi yang berbasis Islam. Pokok bahasanya antara lain prinsip bagi hasil, penghapusan riba pada perekonomian, dan zakat. Nah, mungkin itu dia beberapa materi penjelasan ilmu ekonomi yang dapat saya pahami, dapat saya jelaskan. Jika ada kurang atau lebihnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.